Assalamualaikum Mams, welcome back to my YouTube channel. Hai Mam, hai semua, selamat pagi. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini Mams? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan keluarga aku di sini. Hari ini aku bakalan ngajakin kalian lagi buat nemenin aktivitas keseharian aku. Apalagi kalau bukan aktivitas keseharian seorang ibu rumah tangga ya Mam, yang gak jauh-jauh dari yang namanya masak-masak, bersih-bersih rumah, dan ngurus anak. Jadi hari ini karena kebetulan di rumah cuman ada aku sama kakak Rasya, dan suami aku lagi kerja, pulangnya juga besok ya Mam. Makanya aku mau masak yang super simple aja. Jadi ini aku namain menu mager ya Mam, karena dalam satu masakan udah ada sayur sama udah ada lauknya. Bumbunya cukup simpel. Di sini aku mau tumis bawang merah, bawang putih yang udah aku iris-iris. Itu aku tumis sampai layu aja ya Mam. Pokoknya kalau udah kecium aromanya, langsung masukin telur yang udah aku kocok. Ini aku pakai 2 butir telur, terus aku kasih sedikit garam, sedikit aja ya Mam. Yang penting ada rasa gitu. Terus langsung masukin dan orak-arik kayak gini. Jadi ini aku mau buat tumis sawi putih campur buncis sama wortel. Terus aku kasih telur orak-arik ya Mam. Jadi kalau makan udah ada sayur sama udah ada lauknya. Kalau misalnya kakak Rasya mau makan, aku bisa langsung goreng ikan aja ya. Karena kalau kakak Rasya sih nggak ribet ya Mam. Ada ikan goreng juga udah ayo makan. Jadi enak aja gitu Mam kalau misalnya berdua sama kakak Rasya terus masak yang simple-simple kayak gini. Nah itu tadi aku udah masukin wortelnya. Jadi itu wortel aku masukin lebih awal karena wortel itu masaknya agak lama ya Mam. Terus setelah setengah matang langsung aku masukin potongan buncisnya. Aduk-aduk sampai layu dan setelah itu langsung masukin si batang sawinya. Jadi semua sayuran yang aku pakai di sini karena sebelumnya itu aku nggak pernah nyuci ya Mam. Pas aku masukin ke dalam food container, jadi sebelum masak aku pastiin untuk cuci bersih dulu sayurannya. Nah setelah diaduk-aduk sampai layu sebentar, aku langsung kasih sedikit air ya Mam. Jadi sedikit aja airnya karena ini sayurannya biasa juga bakalan berair dan mengeluarkan sari-sarinya sendiri ya. Jadi tuh bakalan nambah airnya sebentar. Dan di sini bumbunya aku cuman pakai lada bubuk, sedikit garam, kaldu jamur, gula, sama kecap manis. Jadi kecap manisnya sedikit aja ya Mam. Kalau misalnya di rumah ada saus tiram lebih enak pakai saus tiram. Cuman karena kebetulan di rumah aku udah habis, jadi ya pakai yang ada aja ya Mam. Nah aduk-aduk sebentar sampai merata bumbunya. Terus masukin si daun sawi putihnya. Ini dimasukinnya belakangan ya Mam. Terus aduk-aduk sampai layu. Icip-icip rasa kemudian matiin kompornya. Berarti masakannya udah mateng ya Mam. Nah hari ini Mams di rumah emak bunda lagi masak apa nih untuk keluarga tercinta. Semoga apa yang kita masak selalu bernilai ibadah dan selalu membawa berkah ya Mam untuk keluarga kecil kita. Nah ini dia Mam, tumis sawi putih, wortel dan buncis plus telur orak-arik ya. Jadi ini sengaja aku kasih air ya lumayan banyak kayak gini karena kalau kakak Rasya makan itu si nasinya mesti basah ya Mam. Dan kalau kakak Rasya itu nggak doyan sih kalau makan si sawinya, dia cuma doyan makan buncis sama wortelnya. Jadi bagian sawi itu yang makan emaknya ya Mam. Nah setelah masak aku lanjut buat bersihin si meja dapur sama meja kompor ya Mam seperti biasa. Jadi ini aku bersihnya cuman pakai kanebo sama Mr. Muscle. Pakai celing ya Mam. Kemarin itu aku cari Mr. Muscle cuma nggak tahu kenapa, karena mungkin lagi naik daun ya Mam ya. Akhirnya tuh jadi langka gitu loh di tempat aku. Pokoknya hampir semua toko aku masukin dan ternyata tuh Mr. Muscle-nya kosong.
Jadi itu Mister Muscle itu lagi mahal atau lagi langka banget gitu mam di tempat aku. Jadi ya udahlah ya, aku pakai yang ada aja. Nah setelah bersih-bersih tadi, setelah masak si tumis sawi putih tadi itu, aku juga langsung rebusin kakak rahasia jagung ya mam. Jadi karena dia itu doyan banget sama yang namanya jagung rebus, jadi hampir tiap hari gitu mam aku rebus jagung buat dia. Meskipun itu cuma satu buah aja, yang penting itu aku buatin atau rebusin gitu loh mam. Jadi nggak nyari-nyari gitu ya. Nah jangan lupa buat lap-lap bagian meja kompor sama kompor-kompornya ya mam, karena ini tuh area yang paling berminyak setiap habis masak. Terus kadang juga ada remahan-remahan makanan yang jatuh, jadinya itu kayak ngundang semut gitu loh. Jadi ini rutin banget buat aku beresin setiap habis masak. Terus nggak lupa juga bersihin si dinding meja kompornya. Nah itu kakak Rasya udah bangun ya mam. Biasanya sebelum aku mandiin itu aku suapin dulu untuk makan pagi atau sarapannya gitu. Cuman karena tadi pas bangun dia udah langsung pup, jadi sekalian aku mandiin aja. Dan ini aku pakein baju karena habis mandi ya mam. Ini di kamarnya kakak Rasya. Biasanya kalau emang lagi dia mau nonton, aku pakein bajunya itu di depan TV ya, kayak di vlog-vlog aku yang sebelumnya. Cuman karena hari ini ya lumayan anteng, jadinya pakein baju di kamarnya aja. Oh ya mama, aku hampir lupa, aku belum sapa kalian semua. Untuk yang baru gabung di channel aku, hai assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya sama video-video yang aku buat. Dan semoga video-video aku ini bermanfaat dan menginspirasi buat kalian. Untuk yang pertama kali berkunjung ke channel aku ini, aku ucapin selamat datang. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Ini vlog keseharian aku dan apa yang aku share dan aku bagikan di vlog aku ini murni sih ya mam ya, rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari. Jadi jangan pernah bosan untuk berkunjung dan terus berkunjung ke channel aku. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Dan buat kalian yang udah support aku dan dukung channel aku selama ini, aku ucapin banyak terima kasih ya. Setelah pakein baju seperti biasa ya mami, nih kakak Rasya mau lanjut makan. Jadi tadi katanya mau makan ikan goreng, jadi aku goreng ikan lagi ya mam buat dia. Jadi kalau anak aku ini emang paling doyan sama yang namanya ikan goreng ya. Kalau ayahnya itu nggak terlalu suka ya mam, jadi alhamdulillah di rumah itu aku ada temen buat makan ikan. Kalau ayahnya itu lebih doyan makan telur gitu mam, atau kalau enggak ya makan udang gitu ya. Ini kakak Rasya biasanya itu makan sendiri gitu loh mam, cuman karena emang mungkin moodnya kurang bagus aja, jadi ini dia minta disuapin gitu. Kalau emang moodnya lagi bagus, dia nggak mau disuapin mam, maunya tuh makan sendiri, terus makannya pakai tangan. Jadi alhamdulillahnya anak aku tuh makan apa aja ya mam, dan setelah berhenti ASI tuh nafsu makannya tuh makin meningkat. Jadi aku syukurnya di situ. Dan karena kakak Rasya itu nggak minum susu formula, dia minumnya susu UHT. Jadi aku supportnya itu lewat sayuran yang dia suka sama buah-buahan ya mam. Kalau sayuran dia pilih-pilih sih, nggak semua sayuran dimakan. Tapi kalau untuk buah-buahan alhamdulillahnya itu dia doyan banget makan buah. Jadi kalau nggak ya dapat serat dari sayuran, karena dia nggak suka semua sayur ya mam, cuma beberapa macam. Jadinya aku support dia itu lewat buah-buahan untuk dapetin serat. Terutama untuk buah pepaya ya mam. Jadi hampir tiap minggu aku beli pepaya. Kalau enggak ya semangka. Jadi aku tuh utamain buah-buahan yang airnya banyak kayak gitu, biar si kakak rasanya itu kalau pup nggak keras gitu loh mam.
Biasanya kan kalau bayi atau balita kurang serat, rawan ya mam yang namanya itu pupnya keras. Jadi setelah kakak Rasya itu rutin konsumsi buah, apalagi konsumsi buah pepaya, alhamdulillah itu pupnya udah nggak pernah keras lagi. Nah, jadi buat bunda, mams, emak di rumah untuk anak yang kurang makan sayur bisa kalian support untuk dapat serat lewat buah-buahan ya mam. Kalau enggak akalin aja, bisa kita variasin aja menunya. Biar seratnya tetap dapat gitu mam. Nah, ini sebenarnya kerjaan atau PR aku dari kemarin-kemarin ya mam yang belum aku kerjain. Jadi setelah makan, kakak Rasya itu mau bantuin aku buat pilih-pilih si mainannya. Jadi karena ini mainannya kakak Rasya udah kecampur-campur gitu ya mam. Ada sisa-sisa botol parfum, terus sisa botol body lotion, pokoknya nyampur-nyampur gitu mam. Terus di sini juga ada apa ya? Ini sebenarnya itu kantongan tempat tas aku ya yang kemarin rusak. Jadi ya karena udah nggak ada juga ya tasnya, udah aku buang karena ngelupas gitu dan udah nggak bisa kepake lagi. Jadi sekalian aja aku buangin kantong-kantongnya gitu. Dan ini aku pisahin di 2 keranjang. Untuk yang di kantongan itu aku bakalan tempatin buat barang-barang yang mau aku buang ya mam. Jadi ini ada bola-bola punya kakak Rasya. Kalau kakak Rasya itu mainannya dominansi mobil-mobilan sama bola ya mam. Tapi kalau misalnya di pisah-pisah lagi ya banyakan bola sih. Dan ini karena bolanya juga udah banyak yang hilang ya mam. Kalau misalnya dibawa keluar main terus ketinggalan di tempat mainnya, udah nggak diambil lagi. Terus ini mobil-mobilannya ini sebenarnya nggak rusak ya mam, cuma dibongkar-bongkarin aja sama dia gitu. Nggak tahu juga sih kakak Rasya ini gedenya mau jadi apa mam, mau jadi apalah ya pokoknya, karena ini setiap dapat barang doyannya itu dibongkar-bongkarin gitu loh. Termasuk juga mainan mobil-mobilan yang gede sama sepeda-sepedaan sama motor-motoran yang gede itu mam yang sering masuk vlog aku. Itu juga sering dibongkar-bongkarin gitu loh. Jadi emaknya tuh rada pusing gitu ya mam. Nah, ini aku rakit lagi mobil yang udah dibongkar-bongkarin sama dia. Jadi ini tuh masih bagus banget ya mam, cuma karena ya emang dibongkar sama si kakak Rasya, jadinya ya kayak rusak gitu. Nah, ini dia tuh sebenarnya juga nggak mau ya mam kalau mainannya yang aku taruh di kantong itu aku buang-buangin lagi. Tadinya ini aku mau kerjain pas dia masih tidur, tapi keburu dia bangun, jadi ya udahlah ya. Aku kerjainnya bareng-bareng sama dia. Ini tuh baru sebagian mainan kakak Rasya ya, masih ada yang aku taruh di dalam lemari. Beberapa seperti bola-bola yang kecil ini, itu aku sengaja pisah-pisahin gitu setengahnya karena itu bakalan aku pakein ke dia atau aku kasih ke dia kalau dia lagi renang gitu. Jadi kakak Rasya itu sebenarnya punya kolam renang ya mam yang kecil itu untuk anak 1-3 tahun. Cuma karena belakangan ini aku nggak pernah pakein, akhirnya itu bolanya aku taruh di lemari aja gitu mam. Jadi biar nggak terlalu banyak yang berhamburan ya saat dia main. Nah, ini aku bagi dalam 2 tempat. Yang satunya itu keranjang khusus bola dan yang satunya itu random ya mam. Di situ aku taruh mobil-mobilan, terus si bonekaannya dia, termasuk si baby sharknya itu loh ya mam. Nah, itu dia bantuin aku juga ya mam buat pisah-pisahin. Nah, ini mobil-mobil yang tadi aku rakit jadi bagus lagi kan mam ya, udah sempurna bentuknya.
Setelah nemenin kakak Rasya buat sortir mainannya, mana yang layak pakai dan mana yang udah enggak, aku langsung potongin buah ya mam. Jadi karena sekarang udah jam setengah 2, kakak Rasya udah minta dipotongin buah pepaya. Biasanya kalau jam segini tuh emang jam ngemilnya dia ya mam. Jadi kalau tadi dia udah makan nasi, terus setelah itu dia main. Pas main dia minta susu, jadi karena dia nggak minum susu formula, dia minumnya susu UHT. Dan kalau udah jam segini dia itu secara spontan ya mam minta buah. Jadi nggak pernah aku paksain buat ayo harus makan buah. Jadi dia udah sadar sendiri kapan dia harus konsumsi buah atau ngemil buah. Jadi dianya itu minta sendiri ya mam. Kadang malah kalau aku lupa, dia buka kulkas sendiri gitu mam. Terus ambil buahnya minta dipotongin. Nah di sini aku punya pepaya, aku pakai sedikit aja. Yang penting itu kakak Rasyanya makan buah ya. Jadi kalau kakak Rasya konsumsi buah itu 2 kali sehari, siang sama malam. Kalau malam biasanya jam 9 atau 10 gitu ya mam. Kadang juga jam 11 kalau emang dia itu tidurnya lama. Jadi dia konsumsi buah sebelum tidur. Alhamdulillahnya selama konsumsi buah secara teratur, pupnya itu udah nggak pernah keras ya. Jadi kakak Rasya itu ada riwayat pupnya itu keras gitu mam, dan ya bikin lumayan repot juga dan kasihan kalau misalnya dia mau BAB terus pupnya keras. Dan setelah konsumsi buah secara rutin kayak gini udah nggak pernah lagi. Nah kalau anak aku lebih doyan pepaya sama semangka ya mam, makanya aku sering nyetok buah di kulkas, jadi tiap hari harus konsumsi buah. Aku juga biasa beli pepaya, aku biasa beli apel atau pir ya, tapi kalau untuk pir kurang suka, mungkin karena teksturnya yang berpasir. Terus kalau apel nggak terlalu doyan juga, dia tuh lebih suka pepaya sama semangka. Jadi aku selalu usahain buat beli buah yang emang dia suka ya. Di sini pepayanya udah aku potong-potong kecil biar gampang dimakan sama anak aku. Terus mau aku kasih susu kental manis. Jadi kalau dikasih susu kental manis kayak gini tuh rasanya menurut aku berubah ya mam. Udah nggak kayak pepaya tapi kayak mangga sih jatuhnya. Kalau menurut aku ya, nggak tahu deh kalau menurut orang lain. Buat kalian yang penasaran bisa coba di rumah deh makan pepaya dicampur sama susu kental manis kayak gini. Yang penting itu rasanya enak sih menurut aku. Nah ini pepayanya udah siap, langsung mau aku kasih ke kakak Rasya ya mam. Sampai di sini dulu video aku hari ini mams. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Semoga video aku selalu bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semua di rumah ya. Follow akun Instagram aku @kireski93, linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya mam.